nggak tahu saya siapa gitu. Saya di sini udah lebih lama dari kamu, wah gitu. Unjuk kuasa. Ketika kita berkarya, ada hal-hal yang kita perlu hindari, motivasi-motivasi yang keliru. Yang pertama, kita berkarya bukan untuk unjuk kuasa. Ketika kita bekerja, ketika kita diberi kedudukan, ketika kita punya usaha, apapun karya yang Anda kerjakan, berkarya bukan untuk unjuk kuasa. Apa maksudnya? Seringkali orang tuh suka mau nunjukin powernya atas orang lain. Beberapa suami berusaha menunjukkan otoritasnya, powernya atas istrinya dengan menekan istrinya, gitu ya. Supaya kelihatan, oh dia yang punya kuasa. Bos-bos juga gitu, suka unjuk kuasa. Kamu nggak tahu saya siapa, gitu. Saya di sini udah lebih lama dari kamu, wah gitu. Unjuk kuasa. Nah, Matius 20 ayat 25. Mari kita belajar dari Yesus. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita belajar dari Yesus bahwa kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita harus belajar untuk melayani. Jadi seorang pemimpin yang rendah hati, melayani bukan minta dilayani. Kita belajar Yesus aja, Tuhan yang datang ke dunia, jadi sama seperti kita, dia datang, dia gak minta dilayani, tapi dia melayani. Gak lazim ketika kita melayani pembantu rumah tangga kita misalnya. Kita yang melayani pegawai kita misalnya. Tapi pelajaran apa yang kita bisa petik dari ayat ini adalah gini. Jangan memimpin dengan kekerasan, tapi jadilah teladan. Kalau seorang suami mau dihargai sama istrinya, gak perlu menekan, kasihi istrinya. Jadilah teladan. Seringkali istri gak respect sama suami, salah satunya karena suami gak jadi saksi. Gak melakukan apa yang dia ngomong di depan orang. Jadi pendeta paling susah loh. Ketika suaminya khotbah misalnya gitu. Misalnya yang dia khotbahkan itu dia gak lakukan. Istri itu sedikit banyak pasti menghakimi dalam hati. Ngomong doang lo gitu kan. Nah sama ketika kita jadi pemimpin. Jangan mentingin kuasanya, jabatannya gitu. Tapi bagaimana kita bisa jadi teladan buat bawahan kita. Anda gak mau karyawanmu datang terlambat, ya Anda jangan terlambat gitu kan. Jadi pemimpin yang tepat waktu. Saya punya kakak itu yang menurut saya luar biasa ya, konsisten. Dia itu jadi pemimpin, dia jadi branch manager di bank di Australia. Dia gak pernah terlambat. Kakak saya tuh punya hobi nonton bola dan bola itu subuh kan. Tapi dia disiplin, dia selalu bangun pagi dan datang tepat waktu. Dan dia selalu datang 15 menit lebih awal sebelum bank buka. Sebelum karyawannya datang, dia datang duluan. Dan gak pernah terlambat, bayangin. Kita kalau mau jadi saksi, kita harus bisa jadi diteladani. Nah seringkali orang gak respect sama kita. Karena kita cuma ngomong doang. Nah ketika kita tidak dihargai, nah disinilah biasanya orang mau mulai unjuk kuasa, power. Dengan merendahkan atau mengecilkan orang lain. Padahal sebagai pemimpin, dihormati itu lebih baik daripada ditakuti. Amen. Orang tua juga, kalau mau anakmu nurut, bukan dimarahin, diancam, dipukul, percuma. Anakmu bukan nurut sama kamu karena dia menghormati kamu, karena dia sayang sama kamu, tapi karena dia takut. Dan takut itu sebentar.
Tapi yang parah adalah firman Tuhan berkata, bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Yang ada kita malah melukai anak-anak kita. Seringkali suami, orang tua, bos itu pengen nunjuk power. Kamu masih nurut sama mama, kamu nurut sama papa. Kamu masih anak mama gitu ya. Paksa mereka. Kadang-kadang marah itu perlu. Tapi menyakiti jangan. Saya belajar bahwa kalau kita jadi teladan, kita mimpin tuh dengan gampang. Karena orang lihat hidup kita. Ketika saya tegur staf saya tentang kok kantor berantakan, kok kotor. Mereka nggak berani lawan karena mereka tahu saya sambil marah sambil bersihin. Tisu gulung di toilet selalu habis setiap kali saya ke toilet. Saya yang gantiin. Jadi tiap kali saya tegur, mereka diam. Karena mereka tahu saya lakukan. Kalau Anda berkarya, Anda punya usaha atau Anda punya karir, jadilah pemimpin yang bukan unjuk kuasa, tapi bisa dipercaya. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.